Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami, yaitu mengenai struktur dan organisasi tubuh hewan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri umum hewan. Yang pertama adalah ciri-ciri umum hewan invertebrata. Ciri-cirinya yaitu tidak adanya tulang belakang dan tulang punggung, organisme multiseluler, mereka benar-benar tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, tidak memiliki tulang endoskeleton keras. Yang keempat, karena kurangnya tulang punggung dan sistem saraf kompleks, invertebrata tidak dapat menempati beberapa lingkungan, meskipun mereka ditemukan di lingkungan yang keras. Yang kelima, invertebrata tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. Yang keenam, tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang terakhir adalah mereka tidak memiliki paru-paru untuk respirasi. Yang kedua, ada ciri-ciri umum hewan vertebrata, yaitu yang pertama, memiliki notokord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Notokord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Yang kedua, memiliki tali saraf tunggal, berlubang terletak dorsal terhadap notokord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Yang ketiga, memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. Dan yang keempat, memiliki celah faring. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur dan organisasi tubuh hewan invertebrata. Yang pertama ada porifera. Porifera berasal dari bahasa Latin atau poros, yang berarti lubang kecil atau pori-pori, dan fere yang berarti mempunyai atau mengandung. Jadi, porifera adalah hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori-pori pada tubuhnya. Pori-pori ini berfungsi untuk melewatkan air sehingga dapat menyaring makanan dari air. Karakteristik dari porifera yaitu hidup menetap atau sesil pada dasar perairan, mayoritasnya hidup di laut. Bentuk tubuh beraneka ragam dan berwarna-warni, menyerupai tumbuhan seperti vas bunga atau piala dan dapat berubah-ubah. Ketiga, tubuh multiseluler, simetris radial dan diploblastik. Yang keempat, sel arkeosit berfungsi sebagai sel reproduktif, misalnya membentuk tunas, pembentukan gamet, dan pembentukan bagian-bagian yang rusak dan regenerasi. Yang kelima, sistem pernafasannya difusi pada seluruh tubuh. Dan yang terakhir, reproduksinya itu ada secara aseksual dan seksual. Kalau aseksual itu dengan pembentukan tunas dan gemul. Kalau secara seksual itu melalui sperma dan ovum sehingga menghasilkan zigot dan terbentuklah individu baru. Selanjutnya ada berdasarkan kerangka tubuhnya, porifera dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Calcarea, yaitu kerangka tubuh dari anggota kelas ini berupa spikula seperti duri-duri kecil dari kalsium karbonat. Kelas Calcarea adalah kelompok paling primitif dibandingkan lainnya. Anggota kelompok ini hidup di laut, dangkal, secara soliter maupun berkoloni. Yang kedua ada kelas Hexatinellida, yaitu kerangka tubuhnya berupa spikula yang mengandung silikat atau kersik dengan 6 cabang atau heksa. Yang kedua sering disebut spons gelas atau porifera kaca atau bisa juga disebut sebagai Hyalosponglae. Yang ketiga, tubuhnya berbentuk silinder atau corong, tidak memiliki permukaan epitel. Dan yang terakhir, mayoritas hidup di laut dalam. Yang ketiga ada kelas Demospongia. Ciri-cirinya hidup di air tawar yang terkena sinar matahari. Rangka tubuh dari spongin atau campuran antara spongin dan kersik. Bentuk tubuhnya asimetris dan umumnya berwarna terang dan menarik. Yang keempat ada kelas Sclerospongea. Memiliki spikula yang tersusun dari silikat monoakson dan tidak lagi termasuk ke dalam kelas porifera. Porifera memiliki tipe saluran air untuk jalan keluar masuknya air pada tubuhnya, yaitu ada askon, sikon, dan ragon. Askon tipe saluran air paling sederhana, air masuk melalui ostiaspongioskolum. Yang kedua ada sikon, tipe saluran air terdiri atas 2 saluran yaitu ingruen dan radial. Yang terakhir ada ragon atau lukon, tipe saluran yang paling kompleks. Contoh lain dari porifera yaitu ada Leucosolenia sp, Stipa sp, Carentea sp, dan lain sebagainya. Manfaat dari porifera bagi manusia adalah porifera memiliki peranan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Peranan porifera bagi kehidupan manusia sebagai spons mandi dan alat gosok. Zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi obat penyakit kanker. Yang kedua ada Coleanterata.
Coelenterata berasal dari kata kulon yang berarti berongga dan enteron yang berarti perut. Dengan demikian, Coelenterata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perut sebagai tempat pencernaan makanan. Coelenterata belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus, dan karena itu Coelenterata masih tergolong ke dalam filum yang primitif. Berdasarkan bentuk yang dominan dalam siklus hidupnya, Coelenterata diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu ada kelas Hydrozoa, kelas Scyphozoa, dan Anthozoa. Selanjutnya yang ketiga ada Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy yang berarti pipih dan helmin yang berarti cacing. Contoh dari Platyhelminthes adalah Taenia, yaitu cacing pita, Fasciola atau hati, Taenia saginata, cacing pita daging sapi, Echinosuchus granulosus, cacing pita anjing, Planaria atau cacing pipih air tawar. Peranan dari Platyhelminthes itu adalah memainkan peran penting dari ekosistem laut, air tawar, dan terestrial, dan beberapa spesies adalah parasit berbahaya manusia. Platyhelminthes mengisi berbagai ceruk di samping parasit, termasuk berbagai sumber nutrisi. Platyhelminthes telah menjadi bagian penting dari komunitas biologis sejak jauh sebelum hewan muncul di darat. Selanjutnya ada Nemathelminthes. Nemathelminthes atau cacing gilik adalah salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder memanjang. Nemathelminthes termasuk hewan triplobastis yang memiliki sistem pencernaan berupa usus, kerongkongan, usus, dan mulut. Hewan betina dan jantan bisa dibedakan dengan melihat ukuran tubuhnya. Klasifikasi Nemathelminthes secara umum dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Nematoda dan Nematopora. Berikut ini penjelasan beberapa spesies dari Nematoda yang merupakan parasit dari manusia. Yang pertama ada cacing tambang atau nama latinnya Ancylostoma. Yang kedua ada cacing kremi, Oxyuris vermicularis, dan cacing rambut yaitu bahasa latinnya Wuchereria basophyte. Yang kelima ada Annelida. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan oldos yang berarti bentuk. Jadi Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang atau ruas-ruas. Peranan Annelida adalah walaupun secara ekonomi Annelida tidak memiliki peranan penting, ada spesies tertentu yang dapat dimakan, misalnya cacing palolo dan cacing mawo. Kelas Archenelida. Ada kelas Polychaeta, yaitu terdiri dari ordo Erantia dan ordo Sedentaria. Yang kedua ada kelas Oligoschaeta, ordo Plesiophora, ordo Proceteca, ordo Prospopora, dan ordo Opisthophora. Yang terakhir ada kelas Hirudinea, ada ordo Acanthodelida, ordo Rhizodelida, dan ordo Natobelida, serta ada ordo Erpodelida. Yang keenam ada Mollusca. Mollusca merupakan filum besar hewan invertebrata, laut, air tawar, atau darat. Filum Mollusca adalah filum kedua dengan keanekaragaman spesies terbesar, setelah Arthropoda, atau sekitar 93.000 spesies hidup yang dikonfirmasi dan hingga 200.000 spesies yang diperkirakan hidup, dan 70.000 spesies fosil, dan itu mencakup berbagai hewan yang sangat dikenal, seperti tiram, cumi-cumi, gurita, dan siput. Yang ketujuh ada Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan dikelompokkan ke dalam kelompok hewan invertebrata. Ciri-ciri arthropoda terletak pada bagian penyusun dan bentuk tubuhnya. Istilah arthropoda dalam bahasa Latin yaitu arta yang berarti ruas, buku, segmen, dan podos yang berarti kaki. Hewan arthropoda dapat diartikan sebagai hewan yang mempunyai ciri kaki beruas, berbuku, dan bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Yang terakhir ada Echinodermata. Echinodermata pada umumnya merupakan hewan sesil, tetapi ada juga Echinodermata yang bergerak dengan lambat. Hewan Echinodermata memiliki simetri tubuh radial.
Echinodermata merupakan hewan triploblastik selomata. Pada permukaan tubuh Echinodermata terdapat duri atau echino yang berarti landak dan derma artinya kulit. Selain kulitnya yang berduri, hewan ini juga mempunyai ciri dengan jumlah organ tubuh kelipatan 5. Hewan Echinodermata berkulit tipis menutupi eksoskeleton keras yang terbuat dari zat kapur. Peran-peran hewan pada kelas Echinodermata adalah sebagai bahan makanan, sebagai bahan dasar pembuatan obat, penghasil kapur, dan dekomposer.